kasar, Mm-mm. ada garam yang halus, Mm-mm. ada garam yang berbentuk piramida, Mm-mm. dan ada garam yang berbentuk kasar seperti ini Catom. Garam berbentuk kasar. Yeah. Nah, untuk garam-garam ini itu menurut saya kurang lengkap kalau misalnya tidak dijadikan menjadi satu kemasan yang memang kita bisa gunakan Yang juga menarik, saya juga ingin memberikan inspirasi kepada teman rasa nih. Konsumen Gen Z terutama milenial itu adalah konsumen yang bukannya sekedar mau membeli produk, dia juga membeli value atau nilai di balik sebuah produk itu. Nah, kalau saya melihat apa yang tadi dipaparkan oleh Mas Randy, value dari produk ini bukan hanya pada ingredients-nya, kemasannya, tetapi juga pada inklusivitasnya. Siapa saja yang terlibat di dalam rantai pasok. Tadi ada petani gitu kan. Yang saya tahu garam Bali ini juga ada indikasi geografisnya. Mungkin nanti di tempat lain ada kayak lada hitam, pepper itu Lampung gitu misalkan ya. Itu mungkin akan menarik juga kalau selain di sini udah ada narasinya juga sih sebenarnya. Dari mana ini diperoleh. Lucu juga kali ya kalau ada QR code lalu saya bisa scan dan situ kemudian akan keluar narasi. Mungkin foto-foto tentang petani atau masyarakat yang terlibat di dalam rantai pasok ini dan apa manfaat sosial, mungkin juga lingkungan gitu bisa jadi. Yang ada dari atau di balik produk-produk ini, Mas Randy. Karena itu anak-anak milenial, anak-anak Gen Z sekarang itu dia ingin beli nilai gitu. Jadi dia sangat concern pada nilai. Kalau misalkan produk itu punya atau care terhadap lingkungan, care terhadap isu difabel misalkan, disabilitas, kesetaraan gender dan lain sebagainya, itu kadang dia mau untuk mengkonsumsi, untuk beli produk itu. Menarik sekali. Ini tentunya kemudian penggunaannya bisa menjadi sangat luas ya Mas Hendy ya. Konsumen juga kemudian bisa berkreasi karena kemasannya yang praktis, juga kemudian bisa dibawa kemana-mana, bisa dibawa camping. Sekarang lagi tren outdoor tourism gitu ya, outdoor leisure gitu. Jadi ini bisa dipakai juga. Ya. Menarik sekali Mas Randy. Ini tentunya ada, walaupun boleh dibilang, saya bilang tadi ini bisa dipakai untuk apa aja gitu kan. Mungkin ada inspirasi ini cocok untuk makanan apa, makainya untuk apa sih yang paling pas gitu, untuk makanan apa atau itu apa gimana? Iya, jadi garam pada dasarnya bisa dipakai di semua masakan gitu. Nah, untuk bumbu-bumbu kita itu sebenarnya bisa diracik kalau misalnya orang ngerti masak atau misalnya konsumen ngerti masak gitu. Nah, kita ada input dari beberapa loyal konsumen kita. Terus ada juga input dari beberapa orang. Juga salah satunya Gen Z seperti yang Catom bilang, bahwa sekarang tuh mereka pinginnya yang instan Catom. Pinginnya yang instan, mereka ribet untuk ngeracik bumbu sendiri. Nah, jadi kita kreasikan, kita coba pengembangan produk. Dan 1 tahun ini sudah kita lakukan akhirnya. Jadi mungkin ini aku rasa itu kanal YouTube pertama atau sosial media pertama yang mungkin kita akan informasikan bahwa kita akan ada 5 produk baru yang mempermudah Gen Z gitu. Dan milenial tentunya. Jadi produknya lebih ke hilir lagi gitu ya? Bener Catom. Nah, tapi kita
saya keluarin dulu. Nah, kajun. Oke. Jadi saya cerita dikit ya, Catom. Jadi kita tuh sebenarnya memang sudah ada dan memang pernah ada itu bumbu kajun seperti ini, Catom. Nah, ini tuh sebenarnya produk yang sama gitu. Nah, inovasi kita untuk kajun seasoning ini pertama dan satu-satunya menggunakan garam Bali di Indonesia. Seperti ini, Catom. Nah, bumbu kajun ini apa sih? Jadi sebenarnya bumbu kajun ini tuh populernya di luar Indonesia, Catom. Di bagian Amerika bagian selatan. Amerika Latin ya. Ya. Nah, biasanya dipakai untuk seafood. Untuk seafood mereka ngerebus seafood ataupun mereka kukus seafood kalau orang Indonesia. Nah, mereka tabur ini di makanannya, terus mereka aduk-aduk, mereka makan gitu aja, Catom. Seperti mereka ngemil keripik singkong. Nah, 2 atau 3 tahun belakangan bumbu kajun ini sebenarnya udah lumayan terkenal di dunia horeca. Karena mereka bisa taburkan sendiri di atas kentang goreng. Gitu. Jadi seasoningnya kentang goreng. Iya bener. Nah, kebetulan waktu zaman COVID ada salah satu usaha yang approach kita, terus mereka coba kajun seasoning kita yang belum dengan formulasi baru, mereka cocok dan mereka bertahan hingga sekarang, Catom. Jadi mereka menyajikan ayam panggang khas Amerika itu, cuman itu aja dalam sebuah bajai berwarna biru, berwarna hijau. Mereka ada di Pangpol dekat lapangan basket. Kalau misalnya sering ke daerah situ pasti tahu. Nah. Mereka kerjasama dengan kita hingga saat ini dan mereka cocok. Jadi bumbu kajun ini sebenarnya bukan cuman bisa dipakai oleh konsumen, tapi juga oleh kafe atau restoran yang memang kerjasama sama kita. Jadi kita pun ada kemasan, ada yang 500 gram, ada yang 1 kilo, bahkan ada yang pernah pesan sampai 10 kilo. Jadi ada B2C modelnya, ada B2B modelnya. Iya benar, karena kita percaya bahwa harus 50% B2B dan B2C supaya sewaktu-waktu kalau misalnya kehilangan klien kita masih ada konsumen. Begitupun kalau misalnya kita kehilangan konsumen kita masih ada B2C-nya gitu. Nah, setelah dapat respon pasar yang cukup baik dari kajun seasoning ini, akhirnya kita bikin setahun belakangan. Nah, kita punya 5 varian baru, Catom, yang kita launching di channel Aku Rasa nih, Catom. Ya, oke. Jadi ini ada grilled steak. Bener. Ada grilled fish. Untuk ikan. Oke, ada grilled chicken untuk ayam dan ini Italian flavor ya. Ini kajun sama kurang lebih sama ini ya. Sama, persis sama. Jadi 5 produk ini selalu akan kita utamakan karena ini adalah racikan dari rasa rempah Nusantara sendiri. 5 produk ini adalah 5 produk yang menggunakan garam Bali dan tidak pakai MSG, tidak pakai pengawet, tidak pakai pewarna buatan, tidak pakai anti gumpal, dan tentunya ini udah pilihan dari bahan baku terbaik. Jadi bahan baku terbaik yang diformulasikan khusus oleh tim rasa rempah Nusantara menjadi satu supaya Gen Z atau Gen milenial atau Gen Y lebih gampang untuk memasak di rumah gitu. Jadi nggak perlu bingung lagi mau bikin apa ya gitu. Cukup taburkan 2 sendok teh setiap 100 gram daging. Itu udah enak banget ya. Gitu. Dan rasanya bukan hanya untuk masak di rumah ya. Saya pikir kalau teman rasa suka camping ya kan, ini jadi sangat praktis. Bener. Gitu ya. Dicampur Indomie enak juga kali ya kalau pas camping gitu. Saya pernah coba yang kajun pakai Indomie enak. Bener. Kan? Dicampur sama Indomie jadi kayak taburan gitu. Atau nanti biasanya kalau tahun baru kan di kampung-kampung suka bakar-bakar gitu ya. Atau pas Idul Kurban kan suka bakar-bakar. Ya, Catom jadi buat varian. Jadi saya kan tadi sempat mention di awal bahwa rasa rempah Nusantara ini akan memiliki sertifikasi halal gitu. Nah, 5 produk ini kebetulan kita akan launching di bulan Ramadan dan untuk kita menghormati juga umat Muslim.
Jadi 5 produk ini adalah 5 produk pertama dari Rasa Rempah Nusantara yang akan tersertifikasi halal. Oke. Gitu. Jadi supaya teman-teman kita juga bisa cobain sendiri di rumah, tinggal marinasi, pas mau sahur tinggal masak. Gitu Catom. Ya, jadi udah nggak ada keraguan lagi kalau soal halalnya. Tapi ini kayaknya kalau dicobain enak juga nih. Gimana cara nyobainnya nih? Catom, jadi kebetulan dari 5 bumbu ini kita tadi tim rasa sempat siapkan suatu hidangan Oke. yang mungkin bisa Catom coba. Oke. Wah ini adalah contoh pemanfaatan bumbu-bumbu dari rempah Nusantara. Bener Gitu Catom. ya. Kita unboxing. Saya bantu buka. Oke. Maaf. Oh, ini jadi makanan sehat. Dikagetkan dengan makanan sayur. sehat. Makanan harus ada sayur Catom. Ya. Ini ayam. Maaf, Oke. saya pindahkan. French fries. Ubi. Bukan ubi. Jadi yang di tengah Catom boleh coba, kita udah siapkan glove. Oke. Kita coba. Ayo Mas. Oh oke, siap. Saya udah cobain terus nih Catom tadi. Oh gitu. Biar pasti enak. Oke, Silakan kita coba yang ini. Siap. Ini sudah dengan bumbu itu? Jadi untuk yang ayam ini kita cuma pakai satu bumbu aja, yaitu yang untuk yang grill chicken bener. seasoning. Ya ini aja. Gitu. Oke, isinya apa aja isi ini? Rempahnya. Rempahnya itu ada 8 jenis Catom. Jadi banyak sekali, ada bawang putih, bawang bombay, terus ada ketumbarnya juga. Gitu. Bisa dibaca di bagian belakangnya. Gitu, ada. Enak loh. Kita juga ini udah ada kandungan nutrisinya yang bisa dibaca di tiap-tiap kemasan. Gitu. Ada barcode-nya juga dan sudah ada Instagram kita. Gitu. Dan rempahnya ini berasa. Makasih Catom. Jadi ini nggak pakai MSG Catom, nggak pakai MSG, tidak pakai gula dan tidak pakai anti gumpal gitu. Karena kebetulan temen ada yang toleran ke gulanya sangat rendah gitu. Jadi dia nggak makan gula. Tapi memang itu udah jadi nilai-nilai oleh Rasa Rempah Nusantara bahwa kita akan menciptakan produk-produk yang memang enak tanpa harus ada MSG. Gitu. Jadi untuk yang ini hanya grill chicken seasoning saja. Cukup 2 sendok teh setiap 100 gram daging. Setiap 100 gram daging, iya. 2 sendok teh. Benar. Kurang lebih 3-4 gram. Gitu. Nah, boleh cobain Catom, ya, ini dulu. dulu. Ubi atau buncis terserah. Ini ubi cilembu, bukan? Ya. Gimana ini pakai apa? Nah, kalau untuk yang ubi sendiri itu kita pakai campuran dari Cajun seasoning sama sedikit ini Catom. Untuk yang pepper. Gitu. Jadi pepper dan Balinese sea salt. Bener gitu. Enak loh. Ada ya namanya Cajun ya. Jadi ada aroma-aroma Meksiko gitu ya. Iya, kayak ada aromatiknya gitu Catom. Gitu. Mas maaf ya. Ini juga. Tenang aja Catom, krunya kebagian semua, kita udah bawain banyak. Mereka udah resah. Jadi kalau udah makan protein, udah makan karbohidrat pasti harus ada sayurnya. Jadi kita rebus buncis, terus kita ditiriskan, kasih, baru ditabur. Iya. Saya juga cobain ya Catom, lapar nih. Bener dugaan saya tadi, ini bakal jadi taburan yang bisa dipakai di apa aja tergantung selera dari teman rasa ya. Mau di atas Indomie, mau di rebusan atau kukusan sayuran, tambahin gitu. No MSG. Tanpa gula juga Catom. Ya, tanpa gula. Ada informasi alergennya juga ya? Informasi alergen belum. Oke. Yang pasti nggak ada gula. Nggak ada gula. Hanya garam aja. Iya, nggak ada MSG juga. Dan nggak ada anti gumpal. Karena
ada juga bumbu yang mungkin dia no MSG, nggak pakai gula, tapi mungkin dia ada anti gumpal. Jadi anti gumpal itu adalah seperti suatu zat yang membuat bumbu ini tidak menggumpal. Sesimpel itu sebenarnya gitu. Jadi kita Rasa Rempah Nusantara selalu berusaha bagaimana meminimalisir untuk penggunaan seperti zat-zat kimia. Bahkan kalau bisa tidak perlu ada gitu. Jadi mungkin sering pada penasaran kenapa kok bumbu Rasa Rempah Nusantara menggumpal gitu. Itu karena tidak menggunakan anti gumpal. Jadi solusinya kalau misalnya menggumpal tinggal dikocok 3 kali, itu dia udah balik seperti semula sebenarnya gitu. Iya. Dan juga menurut saya kemudian teman rasa kalau menyimpan ini juga nutupnya harus sempurna gitu ya. Karena kalau nggak gumpal itu kan karena dia lembab. Iya. Dia harus benar dipastikan dia sudah tertutup dengan sempurna. Nah Mas Randy, ini akan menjadi suatu hal yang menarik ketika ke depan nanti tentu inovasinya nggak akan berhenti ya. Bisa di-highlight rasa Indonesianya gitu. Karena pemerintah juga saat ini sedang punya program namanya Indonesia Spice of the World. Kita ingin merempahi dunia, kurang lebih gitulah. Ya, kenapa? Karena memang kita punya sejarah yang sangat panjang terkait dengan rempah, bahkan kolonialisme di Indonesia itu karena rempah. Mereka jauh-jauh datang ke Indonesia, ke Nusantara untuk mencari rempah ini. Bukan minyak, bukan emas, tapi rempah. Nah, kita ingin mengangkat itu kembali dengan satu narasi Indonesia Spice of the World. Kita ingin merempahi dunia. Makanya penting untuk juga nanti ke depan Mas Randy bisa menarasikan rempah Indonesia itu apa gitu ya. Karena saya yakin akan banyak sekali. Mungkin ini misalkan kalau teman-teman di Sumatera Utara ada rasa andaliman gitu ya. Nah itu rasa andaliman tuh yang kayak gimana sih gitu. Nah, itu akan menjadi rasa keindonesiaannya akan menjadi sangat kuat. Oke Mas Randy, terima kasih, sukses atas launching produk terbaru. Ada 5 varian rempah yang bisa teman rasa beli secara online ya, mau di toko hijau, mau di toko warna yang lain. Iya. Silahkan sudah ready to order gitu. Dan aku rasa ini adalah pertama kali di launching berbagai varian dari rasa rempah Nusantara. Bener. Ya, terima kasih Mas Randy. Makasih. Ya, terima kasih, sukses. Makasih. Ya. Baik, demikian teman rasa episode kita kali ini tentang rempah Nusantara. Sampai jumpa dengan saya Cak Tom di Aku Rasa. Rasa Indonesia mendunia, akar kuliner Nusantara.